Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya resume dari kelompok fungsionalis, yaitu saya mencoba merangkum. Yang pertama adalah konsep manajemen proyek pekerjaan sipil dan transportasi. Lingkup pekerjaan sipil dan transportasi itu terbagi dua secara garis besar. Yang pertama itulah pekerjaan bangunan sipil, di antaranya gedung atau perumahan, pondasi pabrik, pondasi tangki air, CPO, kondensat, dan lain-lain. Dan kedua adalah pekerjaan jalan dan infrastruktur, seperti pembuatan jalan kebun, pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan air dan saluran, serta box culvert. Kemudian kita mengenal istilah proyek dan manajemen proyek. Apa itu yang dikatakan proyek? Proyek adalah urutan aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran yang sesuai dengan spesifikasi. Sementara itu, manajemen proyek adalah proses yang melingkupi merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kita mengenal beberapa karakteristik proyek. Yang pertama yaitu proyek itu bersifat dinamis, kemudian siklus hidupnya spesifik, selanjutnya intensitas kegiatan berbeda-beda. Yang keempat, kegiatan harus diselesaikan sesuai dengan anggaran dan waktu tertentu. Kegiatan dengan keterampilan multidisiplin, ada awal, ada akhir, dan serta sequence atau urutan. Selanjutnya ada sistem manajemen mutu. Apakah yang dikatakan dengan sistem manajemen mutu? Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses produk, barang dan jasa terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu. Sistem manajemen mutu memberikan gambaran organisasi dalam menerapkan praktik-praktik manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dari sisi definisi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Sementara menurut International Labour Organization, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognis, evaluasi, dan mengendalikan bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. Sementara dari OHAS 18001 bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah semua kondisi lingkungan kerja dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung atau tamu di tempat kerja. Kemudian kita juga mengenal filosofi K3, setidaknya ada 5 item filosofi K3 tersebut. Yang pertama adalah tidak ada aset perusahaan yang lebih berharga dari karyawan. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang berikutnya, bekerja aman adalah persyaratan bekerja. Kemudian keselamatan adalah tanggung jawab semua pekerja sesuai posisinya. Yang keempat, karyawan harus diberi pelatihan dan semua kecelakaan harus bisa dicegah. Mungkin sekian rangkuman atau resume dari materi kita yang kedua, itu yang materi kelompok fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.